Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya, Berkah Dalem. Hari ini tanggal 7 Mei, artinya sudah 1 minggu kita menapaki bulan yang bagi kita umat Katolik dikhususkan untuk memberikan kebaktian devosi kepada Bunda Maria. Biasanya dalam tradisi Katolik pada bulan Mei ini orang secara khusus juga berdoa rosario. Semoga Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih tidak lupa untuk berdoa rosario. Terlebih pada masa pandemi sekarang ini, ketika ada begitu banyak keprihatinan dunia, ketika bahkan kita sendiri harus menghadapi berbagai macam situasi yang mungkin tidak selalu baik. Saat seperti inilah kita sungguh dipanggil untuk bersama-sama berjalan di dalam doa bersama Bunda Maria. Bagaimana Bapak Ibu berdoa rosario? Saya juga berdoa rosario dengan menggunakan ini. Ini rosario yang istimewa bagi saya. Karena apa? Karena saya buat sendiri menggunakan biji jali, jadi bahan yang alami, tidak dari bahan-bahan plastik. Dan ini juga mempunyai nilai lebih karena saya buat juga dalam rangka untuk mengangkat kembali jali, salah satu ciptaan yang sudah lama terabaikan, padahal begitu banyak manfaat yang bisa kita pakai. Selain bisa dipakai untuk bahan manik-manik rosario, varietas jali yang lain juga bisa dipakai sebagai bahan pangan. Nah, maka menggunakan rosario jali ini bagi saya juga menjadi pengingat untuk tetap setia dengan gerakan mencintai, melestarikan alam dengan semua ciptaan yang lain. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, tentang melestarikan alam, menjaga bumi, saya ingat persis setahun yang lalu pada awal masa pandemi. Ketika itu banyak beredar ajakan dan banyak orang terlibat dengan sukacita untuk mengikuti apa yang disebut Rosario Laudato Si. Rosario yang diselenggarakan secara online, bahkan dipimpin oleh para uskup se-Indonesia. Tahun ini ada enggak ya Rosario Laudato Si? Rasanya kok agak sepi. Nah, mumpung sepi, saya mau kasih tahu beberapa hal. Yang pertama, di dalam ensiklik Laudato Si secara khusus ada gelar baru yang disematkan kepada Bunda Maria oleh Paus Fransiskus. Pada bagian akhir dari ensiklik Laudato Si disebutkan Maria adalah Ratu segala ciptaan. Dan bersama Maria Sang Ratu segala ciptaan ini, kita pun diajak untuk berjuang melestarikan keutuhan ciptaan. Yang kedua, tentang ajakan untuk merawat bumi, untuk mencintai alam, memang Bunda Maria itu selalu terdepan untuk mengajak kita bahkan keluar dari egoisme kita, keluar dari rumah kita, juga keluar dari tembok-tembok gereja kita dan masuk ke alam. Kok bisa? Ya, kisah Injil menggambarkan Maria sangat dekat dengan alam. Maria adalah pribadi yang selalu berjalan untuk mengunjungi Elizabeth, berjalan untuk mengungsi ke Mesir, berjalan menuju ke Yerusalem setiap tahun bersama kanak-kanak Yesus, juga berjalan untuk mengikuti dan mengunjungi Yesus yang berkarya dan mengajar. Dan pada saat akhir juga digambarkan Maria yang selalu berjalan sehingga akhirnya sampai ke puncak Golgota juga. Berjalan tidak di dalam rumah ya, pasti menyusuri alam terbuka. Itu yang dikisahkan di dalam Injil. Maria sebagai pribadi yang selalu berjalan sangat dekat dengan alam,
dengan panas matahari, dengan tiupan angin, dan sebagainya. Yang kedua, hal yang menarik yang kadang jarang disadari, kisah-kisah penampakan Maria yang kita terima, penampakan di Lourdes, penampakan di Fatima, penampakan di Garabandal, semua terjadi tidak di dalam rumah, tidak juga di dalam gedung gereja, tetapi terjadi di tengah alam. Apakah ini sebuah kebetulan? Saya rasa tidak. Dan ini menuntun kita pada poin yang ketiga. Tiba-tiba kita bisa sadar bahwa pada saat kita berziarah ke gua Maria, tanpa sadar kita diajak untuk keluar dari kamar, dari rumah, bahkan dari gedung gereja, dan membiasakan diri berdoa di tengah alam, merayakan Ekaristi di bawah pohon, di bawah langit, di bawah tiupan angin, juga di tempat yang sungguh-sungguh alami. Maka Marialah yang mengajak kita untuk menjadi semakin dekat dengan alam, berani keluar dari kemapanan bangunan-bangunan dan menjadi lebih dekat dengan alam, dengan semua dinamika yang ada di sana. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, ternyata Bunda Maria sungguh-sungguh menuntun kita, menuntun gereja untuk menjadi lebih dekat dengan alam dan ciptaan. Bayangkan, seandainya tidak ada penampakan di sungai di Lourdes, seandainya tidak ada penampakan di Fatima dan Garabandal, apakah kita juga akan berziarah ke Sendang Sono, ke Gua Maria Gantang, ke Gua Maria Grabat, dan sebagainya? Tradisi peziarahan itu berawal dari penampakan yang ternyata memang semua terjadi di alam terbuka. Maka Bunda Maria yang mengajak kita tanpa kita sadari untuk berdoa bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya di dalam rumah, tetapi juga di tengah-tengah alam. Sudahkah Bapak Ibu berziarah? Bagi yang belum, silahkan. Dan jangan lupa, yang utama adalah bahwa melalui devosi kepada Bunda Maria, kita diajak untuk menjadi semakin dekat dengan alam dan menimba semangat untuk menjaga kelestarian seluruh ciptaan. Berkah dalam.